Saya Joshua Henderson. Saya Jimmy Ivan. Nama saya Aaron Elziliando. Saya Fernando Firdaus Widodo. Saya Deswara dan kami akan membahas mengenai kesehatan mental merupakan suatu hal yang dimiliki oleh semua orang, dan masalah-masalah kesehatan mental itu cukup berbeda dengan masalah kesehatan lainnya. Hal ini dikarenakan masalah kesehatan mental tidak menyerang tubuh secara fisik. Namun, masalah kesehatan mental itu juga termasuk masalah kesehatan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran pada masyarakat terhadap masalah ini. Karena kekhawatiran tadi, maka topik pada video ini yang akan kami analisis adalah kekhawatiran masyarakat mengenai masalah kesehatan mental. Kami memilih topik ini karena kami melihat berbagai artikel yang membahas hal ini. Tapi semua artikel ini menggunakan sumber yang sama, yaitu sumber dari Ipsos. Dan Ipsos sendiri memiliki artikel mereka sendiri, jadi kita akan menggunakan artikel Ipsos saja. Pada artikel ini, Ipsos membuat sebuah klaim bahwa isu kesehatan mental adalah suatu hal yang paling mengkhawatirkan di dunia. Lalu kami juga mendapat suatu sudut pandang lain dari influencer sosial media bernama Andrew Tate. Dia mengatakan bahwa suatu gejala dari kesehatan mental yang besar, yaitu depresi, itu tidak nyata. Oleh karena itu kita harus menilai kebenaran dua klaim tersebut ini. Bagi klaim yang pertama, kita dapat menilai kebenaran klaim ini dari melihat kategori dari klaim ini tersebut. Kita bisa melihat bahwa klaim masyarakat di dunia sangat mengkhawatirkan masalah kesehatan mental adalah suatu klaim yang faktual. Hal ini karena mereka menunjukkan data mereka melalui klaim ini. Lalu bagi kebenaran klaim ini tersebut, kami telah melihat sumber-sumber lain yang dapat mendukung klaim ini. Sehingga jika berbagai macam sumber lain yang mendukung klaim ini, maka kita mempunyai bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran dari klaim ini. Kami melihat data-data dari lembaga-lembaga survei lain yang mereportasikan hal yang sama. Pada benua Eropa terdapat artikel dari Uni Eropa sendiri yang mengklaim bahwa 46% dari rakyat mereka mengalami suatu gangguan pada masalah kesehatan mental. Lalu pada benua Asia kami melihat artikel dari Our Better World. Lalu pada benua Afrika kami melihat data dari UNICEF sendiri. Terdapat 10-20% prevalensi masyarakat yang memiliki gangguan pada kesehatan mental mereka di setiap negara Afrika tersebut. Lalu pada benua Amerika Utara dan Selatan kami melihat suatu artikel yang membahas bahwa ada masalah kesehatan mental yang harus ditangani dan ada masalah dalam penanganan kasus-kasus kesehatan mental tersebut. Sehingga kita bisa menilai nilai kebenaran dari klaim Ipsos itu cukup kuat karena ada banyak sumber lain yang mendukung bagi nilai kebenaran Ipsos ini. Hal ini cukup berbeda dengan klaim kedua kita, yaitu dari Andrew Tate. Bagi klaim Andrew Tate mengenai depresi itu tidak nyata, kami tidak menemukan sumber-sumber yang mendukung pada klaim ini. Sehingga nilai kebenaran dari klaim ini cukup rendah dibandingkan klaim yang sebelumnya. Kesehatan mental menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan sehingga memerlukan perhatian serius. Masalah ini dapat dikaitkan dengan klaim kontroversial seperti yang disampaikan Andrew Tate bahwa depresi tidak nyata. Analisis terhadap data terpercaya menunjukkan betapa kritisnya isu ini dan dampak buruknya secara global. Dari analisis tersebut, dapat dibuat argumen kuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Evaluasi diperlukan untuk menilai klaim seperti milik Andrew Tate apakah benar depresi dan masalah kesehatan mental bukan sesuatu yang serius. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, dapat disusun langkah konkret seperti edukasi masyarakat, penguatan akses layanan kesehatan mental, dan melawan stigma terhadap isu ini. Dengan pendekatan objektif dan data terpercaya, kita dapat mendorong pemahaman dan solusi yang lebih luas demi kesejahteraan mental masyarakat global. Setelah kita menilai klaim-klaim tadi, maka kita akan mengevaluasi argumen-argumen yang diberikan oleh kedua sisi tersebut. Bagi si Ipsos, argumen yang mereka berikan adalah karena adanya prevalensi dan adanya angka kekhawatiran masyarakat mengenai masalah kesehatan mental ini, maka harus ada suatu aksi penanggulangan atau penanganan mengenai masalah kesehatan mental di dunia. Lalu bagi si Andrew Tate, karena masalah-masalah kesehatan mental ini tidak signifikan, maka tidak harus ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini.
Kita dapat mengevaluasi kedua argumentasi tersebut dengan menilainya berdasarkan syarat-syarat argumen. Bagi argumen pertama, kita dapat melihat bahwa alasan-alasan dari argumen tersebut itu dapat diterima dari berbagai sumber lain. Kita melihat bahwa ada berbagai macam sumber banyak yang dapat menerima alasan-alasan dari argumen ini. Lalu, karena ada juga dukungan dari pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa argumen-argumen ini sudah diungkapkan dengan berbagai cara yang berbeda dari sumber-sumber lain tersebut. Sehingga setiap syarat dari argumen ini dapat dipenuhi bagi argumen pertama. Lalu bagi argumen kedua, bahkan syarat pertama yaitu alasan dapat diterima oleh semua orang itu tidak ada. Karena kami telah melihat berbagai sumber lain yang tidak menerima klaim atau premis dari argumen ini. Sehingga kalau itu juga sudah salah, maka validitas bagi argumen ini sudah pasti salah. Oleh karena itu, bagi kedepannya pada video ini, kita akan menilai argumen dari Ipsos. Jadi yang pertama adalah modus ponens. Jadi di sini kita mempunyai sebuah contoh. Jika prevalensi masalah kesehatan mental itu ada di berbagai bagian dunia, maka masalah kesehatan mental menjadi hal yang dikhawatirkan. Ditemukan berdasarkan setiap data-data tadi, bahwa ada prevalensi masalah kesehatan mental di berbagai bagian dunia pada setiap benua, maka kesehatan mental menjadi hal yang mengkhawatirkan masyarakat. Yang kedua, modus tollens. Ini jadi saya coba berikan satu contoh. Jika tidak ada prevalensi masalah kesehatan di dunia, maka kesehatan mental tidak menjadi hal yang dikhawatirkan. Namun masalah kesehatan mental terlihat mengkhawatirkan presentasi rakyat yang signifikan di dunia, maka ada prevalensi masalah kesehatan mental di dunia. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan awal sebagai penjelasan yang mungkin bagi argumen. Contohnya di sini. Jika ada prevalensi masalah kesehatan mental di dunia dan ada rasa kekhawatiran dari masyarakat di dunia mengenai masalah kesehatan mental, maka ada upaya untuk menangani masalah kesehatan mental. Berdasarkan hipotesis, pernyataan ini benar karena berdasarkan berbagai sumber seperti WHO, ada sebuah upaya untuk melawan dan menanggulangi masalah kesehatan mental di dunia. Keempat, disjungtif. Jadi kita mempunyai sebuah contoh di sini. Angka gangguan kesehatan mental meningkat atau masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan mental. Lalu, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan mental. Oleh karena itu, maka gangguan kesehatan mental meningkat. Kelima, dilema. Dilema adalah satu argumen yang memiliki contoh berikut ini. Jika isu kesehatan mental diabaikan, maka dampak negatif terhadap ekonomi akan terjadi. Ini jika P, maka Q. Lalu, jika isu kesehatan mental ditangani dengan serius, maka anggaran kesehatan mental harus ditingkatkan. Ini adalah jika R, maka S. Yang ketiga, isu kesehatan mental akan diabaikan atau ditangani dengan serius. P atau R. Lalu kesimpulannya, oleh karena itu, dampak negatif terhadap ekonomi akan terjadi atau anggaran kesehatan harus ditingkatkan. Ini adalah Q atau S. Induktif generalisasi. Argumen 1. Berdasarkan survei global pada tahun 2023 yang dilakukan oleh IPSOS, kesehatan mental menjadi masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat dunia. Selain itu, peningkatan jumlah kasus gangguan mental seperti depresi dan kecemasan juga tercatat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental dengan isu yang secara konsisten memengaruhi berbagai lapisan masyarakat di banyak negara. Argumen 2. Data dari WHO menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 8 orang di dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Jumlah ini terus meningkatkan terutama setelah pandemi COVID-19 yang memperburuk tekanan psikologis masyarakat global. Oleh karena itu, dapat diperingatkan bahwa isu kesehatan mental akan menjadi prioritas utama dalam agenda kesehatan dunia di masa depan. Induksi analogi. Kesehatan mental dapat dibandingkan dengan kesehatan fisik dalam hal dampaknya terhadap kehidupan seseorang. Seperti hanya penyakit kronis seperti diabetes yang memerlukan perawatan rutin. Gangguan kesehatan mental seperti depresi juga memerlukan perhatian berkelanjutan. Jika penyakit fisik yang tidak diobati dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan kematian, maka hal yang sama berlaku untuk kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang setara kepada kesehatan mental seperti halnya kesehatan fisik. Induksi kausalitas. Argumen.
Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan isolasi sosial, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian masa depan di banyak negara. Akibatnya, angka gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan meningkat drastis selama beberapa tahun terakhir. Dari hubungan sebab akibat ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor lingkungan seperti krisis global atau kondisi sosial ekonomi yang sulit memiliki dampak langsung terhadap kesehatan mental masyarakat. Untuk menganalisis kesesatan berpikir informal dalam laporan hasil survei Ipsos Global Health Service Monitor 2023 ini, kita harus mengidentifikasi apakah ada penalaran yang keliru, penyimpangan data, atau bias dalam cara informasi disajikan. Berikut adalah beberapa kesesatan berpikir informal yang dapat kami temukan. Yang pertama, kesalahan generalisasi. Laporan survei melibatkan 23.274 responden dari 31 negara. Tetapi distribusi responden di setiap negara tidak disebutkan dalam kasus ini. Sehingga hasil survei mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi seluruh dunia, karena proporsi sampel dari setiap negara bisa saja tidak seimbang. Dampaknya adalah menggunakan survei sebagai representasi global tanpa memperhatikan distribusi sampel dapat menciptakan kesimpulan yang tidak akurat. Yang kedua, bias konfirmasi. Penyajian data menunjukkan bahwa responden lebih banyak menyoroti isu kesehatan mental, yaitu 44%, kanker 40%, dan stres dengan angka 30%. Namun tidak ada analisis lebih lanjut tentang bagaimana faktor sosial, budaya, atau media mempengaruhi persepsi responden. Informasi ini mungkin dipilih untuk menyoroti tren yang sedang relevan secara global. Sementara isu lain yang kurang menarik perhatian mungkin dikesampingkan. Dampaknya adalah fokus pada masalah kesehatan tertentu bisa membuat isu kesehatan lainnya dianggap kurang penting meskipun relevansi objektifnya mungkin setara. Yang ketiga, kesalahan prioritas atau false priority. Kesehatan mental diberi peringkat teratas 44% berdasarkan hasil survei. Namun, laporan tidak memberikan konteks apakah prioritas ini didasarkan pada tingkat resiko atau tingkat dampak. Ada kemungkinan bahwa persepsi masalah kesehatan tidak sesuai dengan tingkat ancaman nyata dari masing-masing penyakit. Misalnya, diabetes atau penyakit jantung mungkin lebih mematikan, tetapi persepsi masyarakat terhadapnya lebih rendah. Dampaknya adalah pengaturan prioritas berdasarkan persepsi bukan fakta objektif dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan yang kurang optimal. Yang keempat adalah kesalahan permintaan penyebab. Ada potensi kesalahan dalam asumsi bahwa perhatian terhadap isu kesehatan tertentu seperti kesehatan mental dan stres otomatis mencerminkan tingkat penyebaran atau meningkatnya dampak masalah tersebut. Padahal perhatian publik terhadap masalah ini bisa saja meningkat karena liputan media atau kampanye kesadaran, bukan karena kasusnya benar-benar bertambah secara nyata. Dampaknya adalah membuat kebijakan hanya berdasarkan persepsi tanpa data epidemiologis yang solid dapat menyebabkan salah fokus dalam penanganan masalah kesehatan. Kesimpulan, laporan survei Ipsos Global Health Service Monitor 2023 mengandung beberapa potensi kesesatan berpikir, seperti generalisasi berlebihan, bias konfirmasi, dan kesalahan prioritas. Penting untuk memahami bahwa temuan survei didasarkan pada persepsi responden yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti media, budaya, atau pengalaman pribadi, bukan semata-mata fakta epidemiologis atau ilmiah. Pemahaman ini membantu menghindari interpretasi yang menyesatkan dan memastikan kebijakan kesehatan yang lebih berbasis bukti.